Yo guys, berjumpa kembali di Historik Indonesia. Tahukah kalian bahwa wilayah-wilayah Indonesia dulu ternyata pernah dijajah oleh sebuah perusahaan dagang loh? Wah, kaget. Ya mungkin kalian semua sudah pada tahu ya perusahaan dagang yang dimaksud. Perusahaan dagang tersebut adalah Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC. Penduduk kita saat itu sering menyebut orang-orang Belanda tersebut dengan sebutan company. Nah, sekarang sudah tahu kan sebutan company yang sering kita dengar hingga saat ini berasal dari mana? Lalu bagaimanakah perusahaan dagang super besar milik Belanda ini didirikan dan dijalankan? Yuk simak pembahasannya khusus untuk kalian Sobat Historik. Latar belakang berdirinya VOC. Pelayaran de Houtman pada 1596 menuju Nusantara telah membuka rute pelayaran dan perdagangan Belanda Nusantara. Disusul dengan kesuksesan pelayaran Jacob van Dyck yang membawa jutaan pon rempah ke negeri Belanda. Pedagang-pedagang Belanda pun semakin ramai mengunjungi Indonesia. Orang-orang Belanda menyebut wilayah Indonesia saat itu dengan sebutan Oost-Indisch atau Hindia Timur, karena secara geografis berada di timur India. Banyaknya pedagang-pedagang Belanda yang berdagang saat itu, kenyataannya bersaing satu sama lain guys. Bahkan pedagang-pedagang Belanda dari perusahaan yang berbeda, bersaing secara tidak sehat dan saling menjatuhkan. Kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini. Selain persaingan antar pedagang Belanda, pemerintah Belanda juga dipusingkan nih, dengan adanya ancaman persaingan dagang dari Inggris, Spanyol, dan Portugis. Terkhusus Inggris, mereka bahkan telah mendirikan East India Company atau EIC pada 1600 yang membuat posisi dagang Inggris di Asia terkoordinasi dengan baik. Belum lagi permasalahan timbul ketika pedagang-pedagang Belanda di Nusantara ini mendapat penolakan serta berkonflik dengan penduduk maupun kerajaan-kerajaan lokal. Pemerintah Belanda pun menunjuk Johan van Oldenbarnevelt sebagai perwakilan pemerintah Belanda, yang kemudian ditugaskan mengundang perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk berdiskusi mengenai rencana penyatuan perusahaan. Berkat negosiasi Oldenbarnevelt serta campur tangan Pangeran Maurits, pada akhirnya mereka sepakat untuk bersatu. Meskipun pada awalnya 6 perusahaan ini menolak penyatuan. Pada 20 Maret 1602, resmi berdiri Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC, atau dalam bahasa Indonesia berarti Persatuan Perusahaan Dagang Hindia Timur. Tujuan didirikannya VOC. Pembentukan VOC memiliki beberapa tujuan krusial. Yang paling utama tentunya untuk memonopoli rempah-rempah di kawasan Asia. Perlu kalian tahu guys, pada masa itu rempah merupakan barang dagang bernilai tinggi, bahkan melebihi harga emas loh. Yang bener. Maka dari itu, memonopoli rempah merupakan hal penting karena berkaitan dengan pemasukan keuangan negeri Belanda. Maklum aja guys, untuk mendapatkan kemerdekaan penuh atas pendudukan Spanyol, Belanda harus memiliki cuan yang sangat banyak. Adalah uang yang berkuasa di seluruh dunia. Menyatukan para pedagang Belanda menjadi satu ada perserikatan dagang, tentunya juga merupakan tujuan dari didirikannya VOC. Karena sebelum VOC dibentuk, para pedagang Belanda ini bersaing satu sama lain demi mendapatkan profit besar. Selain itu, tujuan pembentukan VOC adalah untuk memperkuat posisi Belanda di Asia. Pada saat itu, Asia sudah ramai dengan pedagang-pedagang Eropa, seperti Inggris, Spanyol, Portugis, dan Prancis. Untuk menyaingi mereka, pemerintah Belanda harus mendirikan suatu persatuan dagang untuk memperkuat posisi mereka. Terakhir, tujuan didirikannya VOC adalah untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia yang seringkali menyulitkan pedagang Belanda untuk mendapatkan rempah dengan harga yang miring. Sistem dagang VOC. VOC merupakan perusahaan dagang super besar karena merupakan merger dari 6 perusahaan dagang Belanda. VOC juga merupakan perusahaan multinasional. Lalu bagaimanakah sistem VOC dijalankan? VOC merupakan perusahaan yang menerapkan sistem pembagian saham. Jadi siapapun bisa memiliki saham VOC. Ngomong saham. Pemegang saham maupun pegawai VOC bisa berasal dari luar Belanda.
Dari data yang tercatat, pemilik saham terbesar VOC adalah Le Maire, yang merupakan investor asal Belgia. VOC juga memiliki dewan tinggi yang disebut dengan Heren 17, atau dalam bahasa Indonesia berarti Tuan 17. Dia adalah sekretaris The Heren 17. Dewan tinggi VOC ini terdiri dari 17 anggota dewan tinggi yang berasal dari 6 negara bagian Belanda, yaitu Amsterdam, Zeeland, Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam. Perwakilan dari Amsterdam merupakan yang terbanyak, berjumlah 8 orang. Heren 17 inilah yang menjadi otak dari VOC. Mereka mengontrol VOC yang beroperasi di Asia, dari Amsterdam, Belanda. Nah, bisa dibayangkan gak guys? Saat itu belum ada pesawat terbang, grup WhatsApp, telepon, atau internet loh. Mereka memakai surat dengan utusan perwakilan, dan yang pasti menggunakan jalur laut ya. Setelah 8 tahun menjalankan VOC dari Amsterdam, Heren 17 memutuskan untuk mengangkat seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal yang dimaksud di sini adalah pemimpin tertinggi yang berkedudukan di wilayah koloni. Hal ini dilakukan karena mengontrol perusahaan sebesar VOC dari Amsterdam, memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang besar. Pada 1610 terpilihlah Peter Both sebagai gubernur jenderal pertama di Hindia Timur. Jabatan Gubernur Jenderal tetap diterapkan hingga VOC bubar pada 1799. Hak istimewa. Walaupun VOC sejatinya adalah perusahaan dagang, namun VOC diberi kewenangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda di Asia guys. Pemerintah Belanda mengeluarkan oktrooi untuk VOC. Dalam bahasa Indonesia, oktrooi berarti adalah paten. Hak paten untuk VOC ini berisikan hak-hak istimewa yang akan didapatkan oleh VOC. Hak oktrooi ini berlaku 21 tahun dan dapat terus diperbaharui. Hak oktrooi ini mencakup hak-hak istimewa yang dimiliki VOC. Di antaranya adalah hak memonopoli perdagangan, memiliki angkatan perang sendiri, hak mengeluarkan mata uang sendiri, memungut pajak, hak menjalankan peradilan, hak mengadakan perjanjian dengan penguasa setempat, serta hak untuk menyatakan perang. Wah, pantas saja ya VOC bisa bertahan mengeruk sumber daya kita selama hampir 200 tahun. Macam tak betul je budak ni. Dengan hak istimewa yang didapat, VOC disebut sebagai negara dalam negara karena memiliki kewenangan seperti halnya sebuah negara. Padahal VOC hanya merupakan sebuah perusahaan dagang loh. Dengan berbagai hak tersebut, VOC menjadi perusahaan superpower yang mampu mengeruk keuntungan jutaan gulden, atau jika dikonversikan ke rupiah saat ini, setara dengan ratusan kuadriliun. Oke sob, mungkin itu dulu ya pembahasan singkat mengenai awal berdirinya VOC. Di video berikutnya kita masih akan membahas VOC guys. Jadi pantengin channel kesayangan kalian ini ya dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika kalian suka dengan konten kami, mohon tinggalkan like dan bagikan ke teman-temanmu ya. Bagi kalian yang ingin mendukung kami lebih, kalian bisa support kami di Saweria ya. Link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jas Merah.